Halo, hai. Jadi pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya akan menjelaskan materi tentang termokimia. Sebelum itu izinkan kami perkenalan diri dulu. Nama saya Safira Nizar Prasetya. Hai, nama saya Fiera Sutaswati. Nama saya Ulan Suci Ramanarni. Nama saya Zubian Zaki Abdillah. Nama saya Karisal Karim. Halo, perkenalkan nama saya Anandita Kinanti Septiana Ramadian. Halo, nama saya Zafira Eka Putri. Halo, perkenalkan nama saya Mosalomo. Saya Ayurana. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu termokimia. Nah, termokimia sendiri adalah sebuah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan. Energi ini dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan atau juga sebaliknya, yaitu dari lingkungan ke sistem. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Nah, sistem adalah segala sesuatu yang diteliti perubahan energinya, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang di luar sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada terisolasi. Terisolasi itu sistem yang tertutup rapat dan terpisah dari lingkungan. Sistem ini tidak memungkinkan pertukaran materi ataupun kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya itu kita mengisi termos air panas. Termos air panas itu kita tutup rapat. Itu kalau kita goncang-goncangkan itu air dan kalornya itu tidak akan tumpah, maka dia akan tetap panas. Yang kedua itu ada sistem tertutup. Sistem tertutup itu tidak memungkinkan adanya pertukaran materi, namun memungkinkan adanya pertukaran kalor dan panas. Jadi contohnya itu mengisi botol dengan air panas. Yang ketiga itu ada sistem terbuka. Sistem terbuka itu sistem yang memungkinkan pertukaran materi dan juga panas. Contohnya itu kita menyalakan api unggun. Perbedaan energi dalam bentuk kalor atau kerja adalah dua cara utama. Energi dapat berpindah antara sistem dan lingkungannya dalam bentuk termodinamika. Yang pertama itu kalor Hart atau yang dinamai dengan Q. Kalor adalah energi yang berpindah akibat adanya suhu antara sistem dan lingkungannya. Jika sistem menerima kalor energi dari lingkungan, akan berpindah ke sistem. Yang kedua itu adalah kerja work atau yang dinamai dengan huruf W. Kerja adalah energi yang berpindah karena adanya gaya yang mengakibatkan berpindahnya posisi dan volume suatu sistem. Jika sistem melakukan kerja, energi keluar dari sistem. Jika sistem menerima kerja, energi masuk ke sistem. Selanjutnya itu ada hubungan kalor dan kerja. Dalam termodinamika, hubungan antara kalor dan kerja sering dijelaskan melalui hukum pertama termodinamika. Hukum pertama di termodinamika itu ada ini tanda segitiga U sama dengan Q kurang W. Q itu yang berarti kalor, W itu berarti kerja. Yang segitiga U itu adalah perubahan energi dari sistem. Q itu energi yang ditransfer sebagai kalor, W itu energi yang ditransfer sebagai kerja. Perpindahan energi dalam bentuk kalor diukur menggunakan kalometer benar, tetapi kalometer tidak digunakan untuk mengukur kerja. Kalometer hanya digunakan untuk mengukur perpindahan energi dalam bentuk kalor. Perpindahan energi dalam bentuk kerja memerlukan metode atau alat pengukur yang berbeda tergantung pada proses sedangkan dianalisis. Perpindahan energi dalam bentuk kalor dan kerja ada dua cara utama energi dalam berpindah antara sistem dan lingkungan dalam termodinamika. Yang pertama itu ada kalor, heat atau Q. Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Nah, jika sistem menerima kalor, maka energi dari lingkungan berpindah ke sistem, maka Q lebih besar daripada O. Yang kedua itu ada kerja atau work atau W. Kerja adalah energi yang berpindah akibat adanya gaya yang menyebabkan perubahan posisi atau volume suatu sistem. Jika sistem melakukan kerja, maka energi keluar dari sistem W lebih besar daripada O. Jika sistem menerima kerja,
energi masuk ke sistem W lebih kecil daripada O. Nah, hubungan kalor dan kerja dalam termodinamika, hubungan antara kalor dan kerja sering kali dijelaskan melalui hukum pertama termodinamika, yaitu WU sama dengan Q per W, di mana WU adalah perubahan energi dalam sistem, Q energi yang ditransfer sebagai kalor, W energi yang ditransfer sebagai kerja. Perpindahan energi dalam bentuk kalor diukur menggunakan kalorimeter, benar, tetapi kalorimeter tidak digunakan untuk mengukur kerja, karena kalorimeter hanya digunakan untuk mengukur perpindahan energi dalam bentuk kalor, sedangkan perpindahan energi dalam bentuk kerja memerlukan metode atau alat pengukur yang berbeda, tergantung pada proses yang sedang dianalisis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kalorimetri. Kalorimetri adalah metode menghitung perubahan kalor pada suatu reaksi dengan melihat perubahan suhunya. Nah, rumus yang digunakan di sini adalah delta H sama dengan minus Q per N. Q adalah kalor reaksi dan N adalah zat yang bereaksi. Gimana sih cara kita buat menghitung perubahan kalor di sini? Nah, kita bisa menggunakan suatu alat yang disebut dengan kalorimeter. Ada dua jenis kalorimeter. Yang pertama kalorimeter bom dan juga kalorimeter sederhana. Saya akan memberikan gambaran tentang kalorimeter sederhana. Di sini kalorimeter sederhana dapat dibuat menggunakan styrofoam, gelas styrofoam. Nah, dalam gelas styrofoam ini ada termometer dan juga pengaduk. Lalu di bawahnya ada zat yang bereaksi. Langkah pertamanya adalah menghitung atau mengukur suhu awal dari zat tersebut, lalu dilakukan pengadukan dan terjadilah suatu reaksi dan dilihat suhu akhir dari zat yang bereaksi. Nah, sebelumnya saya sudah mengucapkan rumus dari perubahan kalor atau delta H ya. Nah, delta H itu di sini ada minus Q per N. Q itu adalah kalornya dan juga N adalah zat yang bereaksi. Gimana sih cara kita mencari Q? Nah, rumus dari Q itu adalah M dikali C dikali delta T. M adalah massa cairan, C adalah kalor jenis cairan, dan delta T adalah perubahan suhunya. Untuk massa cairan dan juga kalor jenis cairan biasanya sudah ada di soal. Lalu untuk perubahan suhu bisa kita cari dengan rumus suhu akhir dikurang suhu awal. Setelah kita mendapatkan nilai dari Q-nya, kita lanjut mencari nilai dari N. Untuk mencari nilai dari N ini, sebelumnya dari pelajaran stoichiometri kita bisa mengetahui kalau cara mencari N ini bisa menggunakan rumus MR per M. Nah, setelah kita mengetahui semua nilai dari Q dan N, kita bisa melakukan suatu penjumlahan yang akan menunjukkan nilai dari delta T. Jadi, pada suatu zat memiliki energi yang disimpan dalam bentuk potensial disebut dengan energi kimia. Lalu, apa sih itu entalpi? Entalpi itu adalah besar suatu energi pada suatu zat. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan entalpi itu sendiri. Lalu, apa sih itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah selisih entalpi produk dengan entalpi reaktan. Nah, untuk rumusnya bisa kita sebut sebagai delta H sama dengan HP dikurang HR. Delta H kita sebut sebagai perubahan entalpi, HR bisa kita sebut sebagai entalpi reaktan, dan untuk HP bisa kita sebut sebagai entalpi produk. Lalu, jika reaksi memiliki tekanan yang sama, maka untuk hasil perubahan entalpi itu sendiri sama dengan jumlah kalori yang dia keluarkan atau yang dia serap. Lalu, jika perubahan entalpi menunjukkan angka di atas 0, atau bisa kita bilang positif, maka reaksinya akan menghasilkan penyerapan kalor dari lingkungan sekitar ke sistemnya. Lalu jika nilai perubahan entalpi itu di bawah 0 atau bisa kita sebut negatif, maka bisa kita bilang reaksi yang dihasilkan dia akan mengeluarkan kalor ke lingkungan sekitarnya. Perpindahan energi dalam bentuk kalor dan kerja adalah
Dua cara utama energi dapat berpindah antara sistem dan lingkungannya dalam termodinamika. 1. Kalor atau heat dengan hitungan Q. Definisinya, kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya. Prosesnya, jika sistem menerima kalor, energi dari lingkungan berpindah ke sistem, itu dengan lambang Q. Kerja atau work, W. Definisinya yaitu kerja adalah energi yang berpindah akibat adanya gaya yang menyebabkan perubahan posisi atau volume suatu sistem. Prosesnya itu jika sistem melakukan kerja, energi keluar dari sistem. Kalau jika sistemnya menerima kerja, energi masuk ke sistem. Hubungan kalor dan kerja dalam termodinamika, hubungan antara kalor dan kerja sering dijelaskan melalui hukum pertama termodinamika. Dengan delta U sama dengan Q dikurang W, dinamakan delta U itu perubahan energi dalam. Sedangkan sistem Q itu energi yang ditransfer sebagai kalor, itu W, energi yang ditransfer sebagai kerja. Perpindahan energi dalam bentuk kalor diukur menggunakan kalorimeter. Benar, tetapi kalorimeter tidak digunakan untuk mengukur kerja. Kalorimeter hanya digunakan untuk mengukur perpindahan energi dalam bentuk kalor. Perpindahan energi dalam bentuk kerja memerlukan metode atau alat pengukuran yang berbeda, tergantung pada proses yang sedang dianalisis. Reaksi adalah suatu proses di mana zat-zat kimia mengalami perubahan menjadi zat baru melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Reaksi dapat berlangsung secara spontan atau memerlukan energi tambahan seperti panas, cahaya, atau tekanan. Reaksi eksotem dan reaksi endotem adalah jenis reaksi kimia yang dibedakan berdasarkan perubahan energi selama proses berlangsung. Yang pertama adalah reaksi eksotem, reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk cahaya, panas, atau energi lainnya ke lingkungan, contohnya seperti pembakaran bahan bakar. Yang kedua, reaksi endotem, reaksi kimia yang menyerap energi dari lingkungan dalam bentuk panas untuk berlangsung. Energi ini digunakan untuk memutuskan ikatan kimia dalam reaktan sehingga produk yang dihasilkan memiliki energi lebih tinggi dibandingkan reaktan. Contohnya seperti fotosintesis dan kelelehan jenis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Hess. Nah, di sini jadi pengertian hukum Hess itu adalah hukum Hess adalah sebuah prinsip yang dalam termodinamika yang menyatakan bahwa perubahan entalpi total dari suatu reaksi kimia adalah jumlah dari perubahan entalpi dari reaksi-reaksi pembentuk, artinya perubahan energi entalpi dalam reaksi kimia tidak tergantung pada jalur reaksi yang ditempuh. Nah, hukum Hess ini juga ditemukan oleh seorang ilmuwan Swiss bernama German Henry pada tahun 1840. Nah, apa sih arti hukum Hess itu? Hukum ini memungkinkan memperhitungkan perubahan entalpi suatu reaksi yang tidak dapat langsung dengan cara menjumlahkan entalpi dan reaksi. Sederhana dapat diukur dengan kata lain, meskipun reaksi dimaksud tidak dapat dilangsungkan, kita menggabungkan reaksi lain untuk mendapatkan perubahan entalpi tersebut. Nah, di sini ada rumus hukum Hess. H total reaksi individu, delta teks total, delta reaksi, dan reaksi individu. Di mana sih rumusnya? H total itu adalah perubahan entalpi, H reaksi itu adalah individual atau delta, AH reaksi individual atau delta. Terus yang terakhir itu ada AH reaksi individual adalah perubahan entalpi pada setiap reaksi yang terlibat dalam proses tersebut. Sekian, terima kasih. Perubahan entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pembentukan standar dari suatu senyawa adalah besarnya perubahan entalpi dari 1 mol senyawa elemennya dalam keadaan standar. Lambangnya adalah delta HFO atau delta FHO. Nah, besarnya perubahan entalpi ini tidak dapat ditentukan kecuali besar perubahan entasinya atau delta H-nya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa syarat untuk perubahan entalpi pembentukan standar ini adalah dia totalnya harus 1 mol dan dia ini dihasilkan dari unsur-unsur yang bebas. Rumusnya sendiri adalah delta HO reaksi sama dengan sigma delta HFO produk dikurang dengan sigma delta HFO reaktan.
Nah, lambang theta ini dia mengindikasikan bahwa perubahan ini hanya terjadi pada kondisi standar saja. Misalnya untuk gas, dia ini dengan tekanan 1 bar. Untuk kondisi larutan, dia tekanan 1 bar dengan konsentrasi 1 mol. Untuk substansi murni dari cairan atau padatan, dia tekanannya 1 bar. Dan untuk elemen kimia, dia tekanannya juga 1 bar, namun pada kondisi suhu tertentu. Misalnya 25 derajat Celcius atau 298,15 Kelvin.